wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh jamaah Masjid Babut Taubah Denso Bekasi dan seluruh para pengurusnya yang telah berjerih payah berkhidmat untuk menyelenggarakan kajian kita pada kesempatan sore kali ini, yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi takzim dan hormat serta sayang saya sebagai sesama muslim, dan seluruh para pemirsa pada kesempatan hari ini yang kita dikumpulkan pada salah satu di antara anak tangga yang Allah cintai, yaitu adalah Majelis Ilmu Taman Surga. Tentunya pertama kali kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah itu sempurna di dalam namanya, Allah sempurna di dalam zatnya, Allah sempurna di dalam segala ketentuan dan segala hukum syariatnya. Orang yang bergantung kepada Allah dalam segala urusan kehidupannya, dia tidak akan pernah kecewa. Karena sumber kekecewaan manusia itu simpel, sederhana. Kalau kita banyak bergantung kepada makhluk dan meninggalkan gantungan dan sandaran yang harusnya kita berikan kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya, kita bersyukur setiap saatnya, terutama ketika kita pada kesempatan sore kali ini dikumpulkan pada salah satu perkara yang ia cintai, pada perkara yang ia ridhoi, yaitu adalah berkumpulnya satu kaum pada majelis ilmu untuk menyerap setiap nasihat yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya, supaya yang bengkok menjadi lurus, supaya yang salah menjadi benar, supaya yang tidak sempurna menjadi sempurna dengan petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentunya banyak sekali para ulama yang sering berkata, muslim itu setidaknya ada dua dalam pusaran ilmu. Ada muslim yang mereka itu diberikan keislaman tapi tidak diberikan kenikmatan untuk mendapatkan setiap nasihat Allah dan Rasul-Nya. Hari-harinya hanya dihabiskan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia melihat Islam itu hanya dalam perkara ibadah makruh. Ada yang kedua, seorang muslim yang mereka diberikan kenikmatan ibadah dan diberikan kenikmatan ilmu, sehingga hatinya, jiwanya selalu diarahkan oleh Allah, dicondongkan seluruh aktivitinya untuk senantiasa tidak pernah bosan dan tidak pernah letih untuk mendatangi majelis ilmu. Orang-orang yang kedua ini jumlahnya tidak banyak, tetapi ini merupakan indikator Allah itu sudah ridho dan cinta kepada seseorang. Maka tanda keridhaan Allah kepada orang itu difahamkan agamanya, diarahkan kakinya, dicondongkan hatinya kepada ilmu dan nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Makanya betullah kata Rasulullah, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah itu kalau menginginkan kebaikan kepada manusia, maka yang Allah lakukan bukan mengkayakan, bukan pula memiskinkan. Tapi Allah itu kalau mendapati manusia diinginkan oleh Allah dalam kebaikan, dipahamkan dia tentang agama. Yang asalnya dia tidak tahu menjadi tahu. Yang asalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Maka inilah yang menjadikan kita selalu berupaya, selalu berkomitmen. Semoga kita termasuk pada kelompok muslim yang kedua. Diberikan ilmu, diberikan ibadah pada kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur, karena syukurnya orang beriman itu berbeda dengan syukurnya kaum materialistik. Syukurnya materialistik itu syukur yang hanya menambah ketika mendapatkan tambahan sandang, papan, dan pangan. Tapi syukurnya orang yang beriman itu syukur yang justru walaupun tidak bertambah sandang, papan, dan pangannya, tapi dia bertambah ilmunya dan amal salihnya, maka itulah yang dia syukuri, karena sejatinya pada dua perkara inilah yang wajib untuk kita syukuri kepada Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur walaupun kondisinya berat, pandemi ini datang, tapi Allah masih menjadikan hati kita condong kepada ilmu, jiwa kita terikat dengan majelis ilmu, dan dijadikan aktiviti kita dalam kebaikan. Maka kepada Allah kita bersyukur. Sesungguhnya bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita bahwasanya kalau saya menyebutkan nama-nama yang saya akan sebutkan, mungkin bagi mereka yang lahir pada tahun 80-an pasti tidak asing dengan nama-nama yang akan saya sebutkan. Ada namanya Kodak. Pasti masing-masing dari kita kalau kelahiran 80 mengenal kata Kodak. Kalau kita kelahiran sekitar tahun 90-an, pasti kita mengenal sebuah handphone dan ponsel yang cukup luar biasa, BlackBerry ataupun Nokia, yang dulu pernah merajai telekomunikasi masyarakat dunia.
Tapi seiring dengan waktu, kita mendapati bahwasanya nama Kodak itu hanyalah nama, historinya saja, dan tidak ada lagi produknya dan barangnya. Kita menjumpai bahwasanya BlackBerry pernah merajai telekomunikasi dunia, tetapi hari ini tidak berkutik dan hampir dikatakan sudah gulung tikar. Dan kita juga menjumpai Nokia pernah merajai telekomunikasi di Indonesia, tapi hari ini menjadi merek handphone pinggiran yang tidak banyak dilirik oleh manusia atau tidak dilirik oleh masyarakat. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari Kodak, dari BlackBerry, dari Nokia? Pelajaran yang kita dapati bahwasanya dalam urusan perdagangan dan bisnis, inovasi itu penting. Karena siapapun yang terlibat pada satu bisnis, yang di situ mendapatkan profit, maka sesungguhnya kompetitor itu banyak. Dan salah satu di antara metode mengalahkan kompetitor adalah selalu berinovasi dalam setiap produk yang mereka keluarkan, supaya masyarakat itu selalu mendapatkan sesuatu yang baru, karena masyarakat itu cepat bosan. Dan mereka cepat berganti hatinya kepada pilihan produk yang sesuai dengan kemauan dan kebutuhan mereka. Kodak tidak ketika JPG. Kemudian Nokia tidak merespon ketika Android menguasai pasaran. Sama pula dengan BlackBerry. Ketika mereka tidak berproses, tidak melakukan inovasi, dan mereka tidak melakukan perubahan dalam perdagangan dan strategi bisnis mereka, akhirnya mereka tergulung tikar. Hari ini kita mendapati Nokia menjadi merek pinggiran yang tidak banyak dilirik masyarakat. Kita mendapati Kodak bahkan sudah gulung tikar dan hari ini tinggal menjadi nama. Dan BlackBerry sudah dikatakan menjadi handphone yang sudah dikubur hidup-hidup karena sudah tidak lagi berkembang. Disitulah kita akhirnya mendapati tepat kepada apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Manusia itu harus memiliki filosof sebagaimana air yang mengalir. Kalaulah air itu menggenang pada satu tempat, maka air itu akan menjadi busuk. Beda dengan air ketika air itu mengalir, maka dia tidak busuk. Makanya sampai Imam Syafi'i berkata, filosofnya orang yang beriman harus filosofnya sebagaimana air. Dia terus bergerak, dia terus melakukan perubahan dalam hidupnya, karena kalau dia tidak bergerak dan tidak melakukan perubahan, dia selayaknya air yang menggenang dan akhirnya gampang untuk menimbulkan kebusukan. Inilah yang kita ambil. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz ngomong apa sih? Masalah hijrah kok dikaitkan dengan Nokia, dikaitkan dengan BlackBerry, dikaitkan dengan Denso. Maka sesungguhnya kalau kita memahami, ini ada benang merah yang sangat kuat. Bahwasanya disinilah kita paham, secara umum, manusia itu mengerti bahwasanya perubahan dan pergerakan itu merupakan sebuah keniscayaan dan sebuah kemutlakan yang harus kita lakukan. Kalaulah kemudian perusahaan sebesar Nokia, sebesar BlackBerry, sebesar Kodak, yang mereka pernah merajai dunia, dicintai dan digandrungi oleh masyarakat pada saat itu akhirnya gulung tikar dalam waktu yang sekejap, hanya karena mereka tidak merespon perubahan yang dibutuhkan dalam sektor perdagangan dan bisnis, maka sesungguhnya sejatinya itu sama dengan manusia. Manusia itu pada dasarnya harus melakukan perubahan. Manusia itu pada dasarnya harus melakukan inovasi. Karena Islam itu bukan ajaran yang pasif, tetapi Islam itu merupakan ajaran yang aktif. Makanya diambil dari kata aslama yuslimu, itu muta'addi. Muta'addi itu kata kerja aktif yang membutuhkan objek. Yaitu menjadi muslim itu artinya bukan damai. Muslim itu diambil dari kata aslama yuslimu, musliman. Artinya adalah mengisahkan, memurnikan, menyerahkan dirinya secara total kepada Allah. Artinya, disitulah kita paham. Islam itu merupakan Islam itu selalu meletakkan aktivasi dalam kehidupan seorang muslim ketika mereka itu harus bergerak di dalam kebaikan yang diridai oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Hari ini ketika kita memahami hijrah, ternyata Rasulullah SAW itu ketika mencontohkan hijrah dalam kehidupan kultur agama ini, dalam kultur iman, maka kita menjumpai Rasulullah itu ketika hijrah, maka Allah memberikan hadiah. Apa yang Allah hadiahkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah selama 13 tahun beliau berdakwah, sampai mendapatkan ujian berat menimpa kepada Nabi dan para sahabat, sampai akhirnya Allah memerintahkan Nabi untuk berhijrah. Nabi tidak membantah, Nabi tidak membangkang, Nabi mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Para sahabat bersama Nabi, mereka kemudian hijrah ke kota Madinah.
dan apa yang Allah berikan hadiahnya kepada Nabi setelah hijrah. Nabi ketika hijrah bersama dengan para sahabat yang disikapi dengan sikap kepatuhan, tanpa syarat, ketaatan, tanpa tapi, akhirnya membuahkan hadiah indah dari Allah. Kemenangan perang Uhud, kemenangan perang Badar, berlanjut kepada Uhud, berlanjut kepada Ahzab, dan banyak kemenangan yang hanya dalam waktu sekitar 8 tahun. Setelah itu akhirnya Rasulullah memasuki kota Mekah tanpa peperangan karena tidak berdayanya kaum musyrikun untuk menahan laju Islam yang telah subur dalam kehidupan masyarakat pada zaman itu. Nah, disitulah kita akhirnya memahami itulah sejatinya hijrah. Karena sesungguhnya hijrah itu sejalan dengan fitrah kehidupan manusia. Kalaulah bisnis membutuhkan perubahan dan inovasi dan membutuhkan segala pergerakan supaya bisnis itu tetap berjalan, maka sesungguhnya begitu juga dengan keimanan. Keimanan itu butuh inovasi, keimanan itu butuh inovasi, keimanan itu butuh pergerakan supaya kita betul-betul menjadi orang yang tidak tergulung oleh bisikan syaitan ketika kita dalam kehidupan selalu berkomitmen bahwasanya kita itu selalu melakukan perubahan di dalam kehidupan kita, dan itulah yang sejatinya disebut dengan hijrah. Makanya setelah kita memahami ini merupakan muqaddimah dan benang merahnya dengan apa yang tadi saya contohkan di lapangan bisnis dan perdagangan, maka seseorang muslim ketika mereka itu tidak melakukan perubahan, apabila mereka dalam kondisi bermaksiat tetap bermaksiat, apabila dalam kondisi bodoh dia tetap bodoh, apabila dalam kondisi melakukan kesalahan dia tetap melakukan kesalahan, maka dia akan tergulung dengan seluruh agenda dan strateginya syaitan. Maka dia akan menjadi busuk sebagaimana air yang tidak mengalir itu akan menjadi busuk. Maka inilah yang tadi saya sampaikan. Sesungguhnya hijrah itu memberikan kepada kita sebuah pelajaran besar. Hijrah itu sebuah keniscayaan. Hijrah itu merupakan sebuah nilai kemutlakan yang kita butuhkan ketika kita menjadi muslim. Karena Islam itu bukan ajaran di mana rumpun-rumpun ilmunya mengajarkan kita dan mengkondisikan kita untuk pasif. Tapi Islam itu merupakan sebuah ajaran langit di mana rumpun-rumpun ilmunya itu mengkondisikan supaya kita aktif dalam kegiatan kita menghambakan diri kepada Allah dengan melakukan perubahan. Yang bodoh harus memintarkan dirinya di hadapan Allah, yang bermaksiat harus meninggalkan maksiatnya di hadapan Allah, barulah kebaikan dan keberkahan disertai dengan mereka yang tidak pernah letih melakukan pergerakan, dan Allah memberikan hadiah kontan kepada mereka yang senantiasa berubah, bergerak sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah cintai. Makanya tadi saya sampaikan, Rasulullah ketika hijrah diberikan hadiah kontan oleh Allah. Tidak sampai 2 tahun memenangkan perang Badar. Dan kemenangan perang Badar itu sontak membuat orang musyrikun kaget, tidak percaya bagaimana mereka yang sejatinya merasa lebih dalam masalah kekuatan militer dan personilnya, ternyata mereka kalah telak dalam perang Badar. Dan itu menunjukkan kepada kita, perang Badar itu hadiah terindah dari Allah kepada siapapun yang telah berubah, dan berubahnya itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami muqaddimah ini, disinilah kita akhirnya mengerti. Berarti hijrah itu sebuah perkara, sebuah keniscayaan, dan hijrah itu sejatinya tidak mengenal umur. Karena hijrah itu tidak mengenal segmentasi, hanya berlaku kepada orang yang bertato. Hijrah itu tidak hanya mengenal umur bagi mereka yang sudah menginjakkan umur 40, bukan. Hijrah itu universal, kewajiban yang sejatinya dibebankan kepada setiap orang, karena orang yang memahami keislaman dengan benar, orang yang mengerti bahwasanya atmosfer dalam keimanan itu adalah bergerak dan berubah, dia akan tahu Islam dan hijrah sesuatu yang tidak pernah dipisahkan dan tidak pernah mampu untuk dijauhkan satu dengan yang lainnya. Memisahkan Islam dengan hijrah itu sama dengan memisahkan baju dengan celananya. Memisahkan Islam dengan hijrah itu sama dengan kita memisahkan pintu dengan jendela. Karena memisahkan Islam dan hijrah itu tidak bisa. Hijrah itu sama kayak kewajiban sholat, hijrah itu sama kayak kewajiban puasa, dan hijrah itu hijrah itu tidak identik dengan mereka yang berdosa. Kata siapa hijrah itu identik dengan mereka yang berdosa? Selama ini kan sering sekali kita menyangka hijrah itu identik dengan mereka yang berdosa. Salah. Kalau hijrah itu identik dengan mereka yang berdosa, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak patut untuk berhijrah, karena Nabi adalah orang yang sempurna imannya. Kalau hijrah itu identik dengan mereka yang berdosa, maka Abu Bakar itu tidak perlu hijrah.
Tapi kenapa Abu Bakar, Rasulullah, Umar, Utsman, Ali semuanya hijrah? Karena hijrah itu sejatinya segmentasinya bukan segmented, tapi sesungguhnya segmentasinya berlaku kepada setiap orang. Sesungguhnya keislaman itu berbanding lurus dengan proses hijrahnya dia dalam kebaikan yang dia lakukan, dalam komitmen-komitmen ketaatan yang dia kerjakan. Itulah pentingnya hijrah. Orang yang tidak hijrah itu akan tergulung dengan kerugian. Persis sama dengan Nokia, BlackBerry yang tidak merespon perubahan dalam perdagangan yang bergerak begitu cepat inovasinya, mereka tergulung. Dan itulah sejatinya yang akan didapatkan seorang muslim ketika mereka tidak melakukan perjalanan hijrah dalam hidupnya. Dalam konteks apapun. Karena hijrah itu bukan hanya identik kepada mereka yang bertato, tapi sesungguhnya hijrah itu berlaku kepada setiap orang. Solih tidak solih, bertato tidak bertato, penuntut ilmu dan tidak penuntut ilmu, maka sesungguhnya mereka itu harusnya berhijrah dari semua perkara kekurangan yang dimiliki oleh mereka. Dan ingat, kenapa hijrah itu berlaku kepada setiap orang? Karena tidak ada manusia di atas muka bumi ini kecuali mereka pasti memiliki kekurangan dan memiliki kesalahan yang harus dia tinggalkan dan harus dia cerahkan dalam kehidupan. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya ingin membahas. Karena kita membahas tentang makna hijrah, kita bicara tentang hijrah. Ada beberapa hal dan beberapa kisi-kisi tentang hijrah yang kita harus mengerti. Maka yang pertama, definisi hijrah itu sebenarnya apa sih? Banyak di antara kita yang tidak mengerti. Definisi hijrah itu apa sebenarnya? Kalau kemudian kita memahami bahwasanya hijrah merupakan kata tren yang hari ini sudah sering kita dapatkan, tentunya kita harus paham artinya hijrah itu apa. Definisi hijrah itu apa yang sejatinya kita harus mengerti supaya dengan memahami definisi sempurna apa yang menjadi kesimpulan dan pemahaman kita. Rasulullah SAW bersabda, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang dinamakan hijrah itu, pertama ya definisi hijrah itu adalah orang yang mereka itu meninggalkan larangan Allah. Maka ini sejatinya yang disebut dengan hijrah. Kalau definisi hijrah itu adalah man hajara manahallah, yaitu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Definisi ini yang diberikan oleh Nabi ketika Nabi itu menerangkan tentang arti hijrah. Berarti setiap orang itu pada dasarnya harus hijrah. Karena apa? Karena siapa sih orang di atas muka bumi ini yang tidak melakukan dosa? Karena setiap manusia pasti melakukan dosa. Bedanya ada orang yang melakukan dosa terang-terangan, ada yang mereka merahasiakan dan menyembunyikan dosanya. Tapi sejatinya setiap manusia itu mereka melakukan dosa. Berarti setiap orang itu harusnya hijrah, iya. Harusnya seorang ustadz juga hijrah, iya. Kalau mereka mengerti tentang dirinya sendiri. Dan kita juga tentunya paham. Setiap dari kita itu hakim atas diri kita sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Dalam surat Al-Qiyamah Allah menyampaikan. Manusia itu tahu tentang kapasitas dirinya, walaupun dia mampu memukakan alasan di hadapan banyak orang. Artinya, manusia itu pada dasarnya tahu kita ini memiliki banyak kekurangan. Karena kita bisa berdusta di depan CCTV, kita bisa mengelabuhi di depan pandangan orang, tapi kita tidak bisa mengelabuhi diri kita terhadap jiwa kita sendiri. Dan manusia kalau sudah mengetahui ini, berarti setiap manusia itu pasti memiliki dosa. Iya. Banyak di antara manusia, bukan banyak. Setiap orang pasti memiliki dosa yang dia sembunyikan. Makanya ketika kita memahami bahwasanya manusia itu pasti memiliki dosa, dan ini dikembalikan kepada definisi hijrah yang dikatakan oleh Rasulullah, al-muhajir man hajara manahallah, orang yang hijrah adalah orang yang berpindah dari dosa dan larangan yang dibenci oleh Allah. Pada dasarnya setiap orang itu harus hijrah. Baik itu pelaku dosa, dari dosa-dosa yang dia lakukan besar dan terang-terangan, ataupun dari dosa-dosa yang tidak nampak oleh mata, yang sejatinya terkadang masih kita lakukan, dan sesungguhnya hijrah itu mengenai kepada setiap orang. Jadi kita harus luruskan dari definisi yang pertama ini apa? Hijrah itu tidak identik bagi mereka yang bertato. Hijrah itu tidak identik bagi mereka yang minum alkohol. Hijrah itu tidak identik kepada mereka yang kemudian mereka itu berpacaran ataupun berzina. Naudzubillah min dzalik. Tapi hijrah pun berlaku kepada yang tidak bertato, yang tidak berzina, yang tidak minum alkohol, tapi juga melakukan dosa-dosa yang lain. Mungkin dosanya tidak sebesar dosa itu,
tapi pasti ada dosa yang dia lakukan yang dia harus meninggalkan dosa itu supaya dia menjadi orang yang diridhai oleh Allah ketika dia melakukan perubahan dalam hidupnya. Makanya inilah yang menjadikan kita mengerti. Berarti definisi hijrah itu luar biasa cakupannya. Dan definisi hijrah itu memberikan kepada kita pemahaman yang utuh. Supaya jangan sampai kita itu terpedaya dengan kalimat hijrah yang sering kita dengarkan dari teman-teman kita. Seakan-akan bahwasanya kita tidak hijrah karena kita merasa lebih baik daripada mereka. Dan kita sering dengar gini ya, kalau lagi ngobrol, saya sudah hijrah. Saya sudah hijrah, saya sekarang hijrah, saya sekarang hijrah, saya sekarang hijrah. Maka kalau kita sering mendengar kata itu, kemudian kadang-kadang kita merasa, saya tidak perlu hijrah karena baik-baik aja kehidupan saya semenjak kecil. Nah, itu salah. Kalaupun kita hidup dalam kebaikan, tetap kalau kita jujur pada diri kita, harus ada yang kita hijrahkan. Jadi dosa yang kita lakukan, walaupun tidak banyak mata yang melihat dan tidak banyak mata mengetahui tentang apa yang kita lakukan. Hijrah itu segmentasinya berlaku kepada setiap orang dan tidak identik kepada pelaku dosa. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami, kenapa seseorang harus hijrah. Karena ini merupakan ini merupakan konsekuensi dalam keimanan. Dalam keimanan itu konsekuensinya kita melakukan hijrah. Maka kita harus paham kenapa sih kita harus hijrah. Kenapa kita tidak mempertahankan dosa kita, mempertahankan kemaksiatan kita. Kalau kita tidak tahu alasan kenapa kita harus melakukan hijrah, yaitu pertanyaan yang sering dikatakan dengan kata why kita harus berhijrah, maka kadang-kadang menjadikan kita nanti tidak kuat dalam perjalanan hijrah ketika kita sudah tahu diri kita melakukan dosa, maka kemudian kita tidak tahu kenapa kita harus hijrah, maka yang kita khawatirkan setiap manusia apabila dia tidak tahu kenapa dia hijrah, maka bisa menjadikan perjalanan dia dalam hijrah tidak akan kuat. Kalau nanti ada angin sedikit, rubuh. Kalau ada komentar, longsor. Kalau ada terjangan air baru gemericik, dia sudah terseret. Kenapa? Karena dia tidak tahu kenapa harus hijrah. Karena maaf ya, banyak orang hijrah itu bukan karena termotivasi dengan motivasi yang benar. Banyak orang itu hijrah karena euforia, semangat. Karena sedang atmosfernya orang itu lagi rame mengatakan kata-kata hijrah, akhirnya kita juga ingin hijrah. Akhirnya kemudian melakukan perjalanan hijrah. Tapi dia tidak tahu motivasi apa yang menjadikan dia melakukan perjalanan hijrah. Nah ini kita khawatir nih kalau semacam ini. Makanya kita harus paham motivasinya apa sih? Karena motivasi itu bisa mengkuatkan setiap langkah kita supaya ketika angin datang kita tidak cepat roboh. Supaya ketika ada gelombang air yang menerjang kita tidak terseret karena kita tahu motivasi apa yang kita tancapkan pada hati kita. Karena orang yang tahu motivasi, karena orang yang dia yang besar di pinggir kali dan tidak akan terseret oleh banjir. Tapi orang yang tidak tahu tujuan apa dia melakukan hijrah, sebagaimana orang yang terseret air tetapi berpegang kepada benda yang juga ikut terseret, maka tidak akan dia itu bertahan. Makanya kan sering ada kita lihat ada orang hijrah setahun 2 tahun, balik lagi kepada aktivitas dosa yang sebenarnya dia pernah sesali. Ada orang yang meninggalkan riba setelah sekian lama jatuh lagi dalam perkara riba. Ada orang yang sudah menutup auratnya ketika dia merasa malu membuka auratnya setelah beberapa lama membuka kembali auratnya. Karena dia tidak tahu alasan terbesar dan motivasi yang paling besar yang dia miliki kenapa dia melakukan perjalanan hijrah. Maka ini yang kita harus mengerti. Maka perjalanan hijrah itu kita harus mengerti motivasinya. Maka para ulama menyampaikan kenapa setiap manusia dituntut untuk melakukan perjalanan hijrah. Bukan hanya karena perintah Allah. Kalau perintah Allah jelas ini perintahnya Allah. Tapi ada alasan-alasan yang kita harus pahami, alasan yang harus kita mengerti. Kenapa kita harus melakukan perjalanan hijrah? Maka sesungguhnya ketika kita diperintahkan untuk melakukan perjalanan hijrah, karena sejatinya ada beberapa hal yang kita harus mengerti. Yang pertama, karena sesungguhnya ketika manusia masih menikmati dosanya dan menikmati kemaksiatannya, apapun itu, maka kita harus paham.
konsekuensi logis dari dosa itu membuat banyak perkara-perkara berat dalam kehidupan kita. Apa sih perkara berat yang akan menghantui kita kalau kita masih mempertahankan dosa itu dan tidak berkomitmen untuk hijrah, tidak berkomitmen untuk taubat, karena hijrah dan taubat itu hampir sama. Maka akhirnya pil pahit yang akan didapatkan oleh setiap manusia ketika dia bertahan dengan dosa-dosa yang dia lakukan dan dia kerjakan, yang pertama, yaitu akan menjadikan manusia itu tidak lagi bisa menikmati jalan ketaatan, karena dia sudah terlalu asyik untuk menikmati jalan-jalan yang haram. Jadi kalau ada orang sudah sadar bahwasanya hijrah itu berlaku kepada setiap orang, dan setiap orang itu ngerti bagaimana dia itu melakukan banyak kemaksiatan dan dosa, lalu tidak berkomitmen untuk berubah, tidak ada komitmen dia untuk bertaubat dan berkomitmen untuk berhijrah. Yang pertama, orang yang menikmati dosa dan orang yang menikmati kemaksiatan, konsekuensi logis yang dia dapatkan. Maka Allah akan menghambarkan jalan ketaatan sebagaimana dia telah menikmati kenikmatan yang dibangun oleh setan atas dosa dan kemaksiatan yang dia kerjakan. Jadi kalau orang tidak segera berkomitmen untuk hijrah dari riba, berkomitmen hijrah dari semua yang haram dalam bentuk dosa besar ataupun dalam bentuk dosa kecil, dia tidak berkomitmen untuk meninggalkan semua itu, pil pahit yang dirasakan pertama itu apa? Jalan ketaatan menjadi hambar dan tidak terasa nikmat ketika dia tidak berkomitmen untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa itu. Kan sudah sering saya sampaikan, dosa itu menghambarkan jalan kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau dosa itu sudah dilakukan terus-menerus, dia toksik. Akhirnya menjadi racun, menyebar ke seluruh keimanan, seluruh tubuh keimanan. Dan akhirnya yang mati terakhir dari toksik yang bernama kemaksiatan itu, yaitu mematikan hati. Kalau sudah mematikan hati, semua ibadah tidak ada lagi nikmatnya. Sama dengan anggota badan. Anggota badan itu, dia tidak akan mampu menikmati minuman dan makanan. Semahal apapun diberikan dan disajikan kepada dia kalau dia sakit. Saya contohnya. Saya tuh sukanya nasi goreng. Telur mata sapi setengah matang. Tapi kalau saya sakit, nikmatnya nasi goreng, telur mata sapi setengah matang, tidak akan mampu saya nikmati. Tidak akan mampu saya nikmati. Kenapa? Karena saya sakit. Saya sukanya dengan jus sirsat, kemudian jus mangga, saya suka. Tapi kalau saya sakit, jus itu tidak bisa saya nikmati. Kenapa? Bukan karena mangganya asam, bukan karena nasi gorengnya pahit, bukan, nasi gorengnya enak. Jusnya sedap. Tapi kenapa saya nggak bisa menikmati? Simple, karena saya sedang sakit. Sama, semua ibadah itu dikatakan oleh Allah itu menawarkan kenikmatan. Sholat itu menawarkan kenikmatan, majelis ilmu itu menawarkan kenikmatan, berkeluarga itu menawarkan kenikmatan dan kebahagiaan. Kemudian mengambil harta yang haram itu, mengambil harta yang halal itu menimbulkan kebahagiaan. Tapi kalau kemudian kita lagi sakit, semua itu tidak akan terasa lagi nikmatnya. Kenapa? Karena orang yang tercebur dalam masalah dosa dan tidak berkomitmen untuk melakukan perjalanan hijrah, maka hukuman pertama yang Allah berikan kepada mereka yang masih asyik masuk dengan dosanya, yaitu adalah dia tidak akan diberikan kenikmatan dalam ibadahnya, karena kenikmatan dicampakkan oleh Allah kepadanya dalam perkara haram, dan dia akan menikmati haram itu sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Makanya orang yang berzina dan dia tidak berhenti dari zinanya, dia tidak akan menikmati pasangan halal yang datang kepadanya. Berapa banyak orang diberikan anugerah istri, tapi kemudian dia bisa berzina dengan perempuan yang dibuking bayarnya mahal, padahal tidak pernah berkhidmah kepadanya, hanya menawarkan tubuhnya, tapi tidak bisa menawarkan khidmahnya. Apalah arti perempuan kalau hanya menawarkan tubuhnya, tapi tidak menampakkan khidmahnya kepada seorang laki-laki? Akhirnya orang kalau sudah berzina, dia akan dicampakkan pada kenikmatan zinanya, lalu kemudian dicabut kenikmatan pada perkara halal yang dia peroleh, dan pada perkara halal dicabut oleh Allah nikmatnya. Bukankah saya sudah sering menyampaikan di banyak sekali kesempatan, ada seorang pemuda datang kepada Imam Syafi'i, lalu berkata, kenapa istri saya tidak terasa cantik? Imam Syafi'i kemudian berkata, kamu pengen istrimu kembali cantik? Yo pengen, gampang.
tundukkan pandanganmu setelah 1 bulan, nanti ketemu lagi saya di sini. Oke, toyib, siap. Setelah 1 bulan ketemu lagi dengan Imam Syafi'i. Ditanya sama Imam Syafi'i, gimana? Sudah kamu tundukkan pandanganmu sekuat mampu yang kamu bisa kerjakan? Sudah. Gimana istrimu hari ini? Aku dapati istriku kembali cantik sebagaimana pertama kali aku menikahinya. Imam Syafi'i berkata, sebenarnya istrimu tidak berubah. Tapi ketika kamu banyak menikmati pandangan-pandangan yang haram, maka Allah cabut kenikmatan ketika kamu memandang yang halal dan Allah campakkan kenikmatan pada perkara-perkara haram yang kamu nikmatin. Tapi ketika kamu menahan dirimu, kamu hijrah, tidak lagi memandang sembarangan orang yang tidak halal bagimu, kamu tahan pandanganmu, kamu hijrah, kamu tobat, lalu kamu kemudian menahan itu karena Allah cabut kenikmatan pada haram yang antum nikmati sebelumnya, dikembalikan lagi pada posisi yang benar, yaitu melihat kepada istri antum merasa kasmaran dan jatuh cinta karena antum telah meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah mengembalikan kenikmatan pada yang halal. Itu begitu. Karena kenikmatan pada yang haram itu selalu mengambil jatah kenikmatan yang halal yang harus kita korbankan. Orang minum alkohol, maka dia tidak bisa menikmati teh, dia tidak bisa menikmati es jeruk, dia tidak bisa menikmati yang lainnya, dan tidak akan bisa tidur sampai dia menenggak minuman alkohol. Begitu saja kehidupan itu kalau dosa. Makanya ketika kita yang kedua, kenapa saya harus berhijrah? Dan setiap orang itu memang harus berhijrah dengan kapasitas dosa masing-masing yang mereka lakukan, baik itu sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Karena yang pertama, kalau engkau, saya tidak bergegas untuk meninggalkan apa yang menjadi kemaksiatan kita, yang kita sembunyikan ataupun yang terlihat oleh orang, sejatinya Allah akan cabut pada perkara yang halal kenikmatannya dan Allah campakkan kita pada perkara haram. Dan itu menyiksa betul. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, senikmat-nikmatnya dosa, pasti akan ada pahitnya di ujung dari dosa itu ketika terus dilakukan. Dan ketika sudah pahit di ujung dosa itu, maka akhirnya dia sudah tidak bisa keluar dari lingkaran dosa itu disebabkan terlalu lamanya dia melakukan dosa itu. Saya ulangi kembali. Senikmat-nikmatnya orang ketika melakukan dosa, ada saatnya ujung dari dosa itu menawarkan kepahitan. Dan ketika dosa itu sudah pahit, dia pun tidak bisa keluar dari lingkaran dosa itu. Kenapa? Karena saking lengketnya dia dengan dosa yang telah dia lakukan begitu lama. Maaf ya, orang yang pakai narkoba, narkotik, barang haram, pertama-tama pasti merasa nikmat. 2, 3, 4, terus 5 tahun, 6 tahun, akhirnya apa? Dia sudah tidak lagi merasakan nikmat. Kalau tidak minum, kalau tidak pakai, pising, sakau, berbusa mulutnya, kesakitan tubuhnya. Tapi walaupun sudah semacam itu, tetap kadang-kadang dia tidak bisa keluar dari lingkaran dosa itu. Kenapa? Karena sudah terseret dengan tarikan dosa yang sejatinya tidak gampang melepaskan pelakunya ketika sudah berkecimpung terlalu lama. Nah, itu yang kita harus mengerti. Makanya yang disinilah kita harus memahami. Kenapa kita harus kemudian berkomitmen untuk meninggalkan dosa? Simpel, sederhana. Kalau engkau tidak meninggalkan dosa itu, Allah juga tidak rugi. Tapi ingatlah, sesungguhnya kenikmatan pada yang halal akan dicabut oleh Allah dan dicampakkan dalam perkara haram. Dan kenikmatan pada perkara haram itu ada waktunya, ada expirednya. Satu waktu kemaksiatan itu akan pahit, dan kalau sudah pahit, ketika seseorang sudah terlalu lama, akhirnya dia tidak akan bisa keluar karena sudah kecanduan dalam tingkat paling ekstrim dalam kehidupan manusia. Itu yang kita khawatirkan pertama. Yang kedua, kenapa sih harus kita hijrah itu? Yang kedua, karena sesungguhnya dosa itu apabila terus kita lakukan, bisa jadi dosa itu akan kelihatan oleh manusia. Orang sepandai-pandainya menyimpan zina, akan datang satu waktu dosa itu dibuka oleh Allah. Tirainya akan dibuka oleh Allah. Makanya maaf ya kalau ada orang melakukan dosa zina, kok ketahuan oleh khalayak manusia, itu tidak bisa pelakunya berkata, baru sekali kok coba-coba ya malah ketahuan videonya bocor. Tidak bisa. Kalau baru 1 kali, Allah tutup. Kalau baru 2 kali, Allah tutup. Baru 3 kali, Allah tutup.
Tapi kalau sudah berkali-kali, Allah cabut, Allah perlihatkan dosa itu kelihatan oleh setiap manusia. Nah, itu hina. Kalau dipandang manusia sudah hina, apalagi di hadapan Allah, Rabb yang memiliki keadilan dalam setiap pengadilannya. Yang ketiga, kalau kemudian kita tidak bergegas untuk kemudian bertaubat, maka yang ketiga, bahwasanya yang ketiga itu apa? Kita akan termasuk, nah, kita akan termasuk di antara manusia. Kita akan termasuk di antara manusia yang akan dimatikan dengan dosa itu. Dan itu adalah na'udzubillah min dzalik. Orang yang berjudi dan telah menjadi kebiasaan, maka pada judi itu dia akan dimatikan. Man asya ala syai' mata ala syai'. Barang siapa yang terbiasa atas sesuatu, pada sesuatu itu dia akan dimatikan oleh Allah. Maka 3 pertimbangan inilah pil pahit yang kita bisa dapatkan dan kita reguk. Inilah sejatinya yang membuat seseorang itu berpikir keras. Kalau seseorang manusia, apapun dosa yang kita lakukan dengan kapasitas apapun yang kita kerjakan, kok kita tidak bergegas untuk kemudian meninggalkan dosa itu dan tidak bergegas bagi kita untuk menceraikan kehidupan kita dari dosa-dosa itu, maka 3 pil pahit yang akan dirasakan. Bisa jadi kamu akan dicabut nikmatnya pada yang halal, atau yang kedua, dijadikan dosa itu kelihatan oleh banyak mata manusia, atau yang ketiga, dimatikan engkau dalam dosa itu. Dan itu sudah cukup menjadi hukuman, sebelum hukuman yang sejatinya perih dalam kehidupan kelak kita di akhirat ketika orang tidak bergegas untuk merespon perubahan dalam hidupnya untuk melakukan hijrah. Ya. Makanya Masya Allah ya, itulah yang kita ngeri. Makanya tidak main-main. Nah, itulah yang menjadikan seseorang itu akhirnya paham bahwasanya perjalanan hijrahnya manusia itu perjalanan yang harus kita mengerti motivasinya. Kalau kita masing-masing mengerti bagaimana motivasi kita di dalam hijrah, tadi yang saya katakan, dia akan kuat walaupun dia akan menghadapi banyak gelombang dan banyak angin besar. Dia tetap bertahan pada tracknya ketika dia sudah berkomitmen untuk meninggalkan itu, karena orang yang paham tujuan dia melakukan sesuatu, ibaratnya dia bergantung kepada pohon yang kuat. Berapapun jumlah air yang datang, maka dia tidak akan terseret. Nah, itu yang kita memahami. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya dalam perjalanan hijrah, itulah sejatinya yang kita harus mengerti kenapa kita harus melakukan perjalanan hijrah. Definisi sudah, kenapa sudah. Sekarang yang ketiga. Yang kita harus pahami dari sisi lainnya hijrah itu, yaitu adalah hijrah itu gampang memulainya, berat ketika menjaganya. Sama dengan kita ketika membeli bunga, membeli pohon, gampang membelinya, tapi merawatnya setiap hari ketika kita harus menyiraminya, itulah yang berat. Banyak orang, terkadang Masya Allah ketika mereka melakukan perjalanan hijrah, terkadang motivasi orang ketika hijrah itu, kadang-kadang saya menjumpai kisah-kisah yang terkesan remeh, tapi juga bisa menjadi alasan orang itu hijrah. Karena yang paling berat dalam hijrah itu bukan ketika awal start, ketika dimulai perjalanan hijrahnya. Bukan itu sebenarnya. Bukan itu. Karena sesungguhnya banyak alasan orang itu melakukan hijrah. Dan sebagian dari alasan itu kadang-kadang dalam perkara yang tampaknya biasa saja. Tapi orang bisa hijrah. Kenapa hijrah? Karena melihat orang mati. Kenapa hijrah? Ibu saya meninggal dunia. Kenapa hijrah? Mendengar adzan. Kenapa hijrah? Mimpi digigit ular. Banyak orang itu mereka memiliki alasan yang terkadang alasan mereka hijrah, alasan mereka taubat, maka kadang-kadang alasannya itu simpel dan sederhana. Dari situ kita paham, dari situ kita mengerti. Yang paling berat itu bukan hijrahnya. Bukan awal start ketika langkah ini dimulai pada langkah pertama setelah kita berkomitmen meninggalkan kemaksiatan. Bukan itu. Bukan itu yang paling berat. Tapi yang paling berat adalah komitmen, bagaimana kita menjaga komitmen kita ketika sudah melangkah. Dan ketika melangkah banyak perkara-perkara yang tidak terduga yang kita temukan pada perjalanan kita hijrah. Karena yakin, hijrah itu kalau benar, pasti mengundang ujian. Kalau benar prosesnya. Jadi kalau orang itu betul-betul hijrah dari perkara yang haram, itu pasti ujiannya banyak. Kecuali orang yang hijrahnya itu hijrah kadhibin,
Karena hijrah itu ada dua, hijratul shadiqin wa hijratul kadhibin. Karena hijrah itu ada dua. Ada hijrahnya orang yang jujur, ada hijrahnya kalangan pendusta. Kalau kalangan pendusta banyak ada orang yang hijrah gitu. Tapi ternyata dia tidak ada komitmen apa-apa. Dia cuma mengucapkan dalam kata-kata euforia dengan apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, tapi tidak melahirkan konsekuensi apapun. Dia berkata, saya hijrah. Hijrah. Itu saja yang dia bicarakan. Tapi dia tidak ada komitmen apapun dalam kalimat hijrah yang dia ucapkan. Maka hijrahnya orang yang berdusta tidak akan mengundang ujian dari Allah. Kenapa? Allah tidak perlu nguji. Karena orang itu sudah berdusta dari awal dia ketika melangkahkan kaki. Makanya kan ada orang kok hijrah kok gitu-gitu aja ya hidupnya. Ya, Allah yang tahu siapa orang yang sejatinya dia berdusta dalam hijrahnya. Ada hijrah yang kedua yang disebut dengan hijratus shadiqin, hijrahnya orang yang jujur. Hijrahnya orang yang jujur itu pasti mengundang ujian karena harus diadakan evaluasi. Yang mengadakan evaluasi Allah. Yang terkena objek evaluasi adalah hambanya Allah. Sebagaimana guru ketika ingin mengevaluasi murid-muridnya, apakah muridnya itu belajar atau tidak, maka mengadakan evaluasi. Makanya disebut EPTA. Kalau dulu saya kecil itu EPTA, evaluasi belajar tingkat akhir. Harus dievaluasi dengan ujian yang diberikan. Kalau bisa jawab berarti belajar. Kalau dia tidak bisa jawab berarti dia tidak pernah belajar di rumah. Orang juga sama, ketika hijrahnya itu benar, maka sesungguhnya ada evaluasi yang datang dari Allah. Nah inilah yang tadi saya katakan, hijrah itu ringan dalam beberapa sisi ketika baru memulai. Yang paling berat, yang paling sulit, yang paling sukar, ketika perjalanan sudah ditempuh, ketika ayunan langkah kaki sudah mulai diayunkan, pada saat itulah perjalanan hijrah itu menjadi perjalanan yang berat. Karena pasti Allah akan menghadirkan ujian. Karena Allah ingin menguji sampai batas mana kejujuran dia ketika dia itu berhijrah. Makanya kalau orang hijrah hanya euforia dirinya dalam perjalanan hijrah, dikhawatirkan dia akan terhanyut dan akan kembali kepada posisi sebelumnya karena dia tidak menguatkan posisi hatinya ketika dia hijrah. Karena apa? Banyak orang yang hijrah tetapi berhenti di tengah jalan. Banyak orang hijrah tetapi memutar balik arah ketika di perjalanan. Banyak orang hijrah tetapi dia tersungkur di tengah perjalanan. Karena apa? Karena ujian yang Allah berikan kepada orang hijrah itu tidak ringan. Sejatinya karena Allah ingin menaikkan derajatnya dan Allah ketika menaikkan derajat itu dengan ujian. Dan ujian itu hanya dibebankan kepada orang yang Allah pilih. Ya. Makanya orang ketika dia hijrah setelah paham bahwasanya hijrah terbagi menjadi dua, ada hijrahnya orang yang berdusta, ada hijrahnya orang yang jujur, dan hijrahnya orang yang jujur pasti menghadirkan berbagai macam ujian yang didapatkan, akan menghadirkan berbagai kesulitan yang Allah berikan untuk mengevaluasi perjalanan hijrahnya, supaya Allah tahu siapa yang betul-betul emas 24 karat, siapa yang hanya loyangan. Maka itulah yang menjadikan kita memahami hijrah itu memerlukan recharge dan energi yang terus didapatkan, yang harus kemudian dimiliki. Dan sesungguhnya, apa yang harus dilakukan ketika orang itu hijrah? Hijrah itu tidak boleh jauh dari majelis ilmu. Hijrah itu tidak boleh lepas dari berkumpulnya sama orang yang solih. Hijrah itu tidak pernah lepas dari ibadah yang sunnah yang harus dia rutinkan. Kenapa? Supaya menjaga komitmen pada perjalanan yang dia tempuh. Ketika dia berjalan pada jalan menuju kepada ridhonya Allah, maka ujiannya datang. Dan pertolongan Allah itu datang bersama dengan mereka yang senantiasa mendekat kepada Allah. Dengan ilmu, kumpulnya sama orang yang solih, dan bagaimana kebersamaan dia dalam ibadah sunnah yang dia lakukan, maka disitulah sebab Allah akan membangun jembatan untuk menguatkan perjalanan dia ketika dalam perjalanan hijrah. Ya, karena sesungguhnya kalau hanya ngomong saya hijrah Ustadz, hijrah gampang. Orang bisa mengucapkan itu 100 kali dalam satu hari. Tapi yang paling berat bukan ngomong ketika kita sudah berkata saya hijrah. Bukan itu yang kita paling berat. Yang paling berat sejatinya adalah ketika hijrah itu di perjalanan,
Karena hijrah itu bukan satu musim. Hijrah itu bukan satu purnama. Tapi hijrah itu melewati ratusan musim dan melewati ratusan purnama. Yang sejatinya tidak akan kuat kaki ini melangkah. Dalam perjalanan komitmen kita meninggalkan yang buruk, kecuali diberikan pertolongan oleh Allah. Dan pertolongan Allah itu harus memiliki kail supaya kita layak mendapatkan apa yang Allah janjikan. Kailnya apa? Majelis ilmu. Kailnya apa? Berkumpul sama orang solih, melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Karena kalau ada orang ketika dia melakukan perjalanan hijrah tidak recharge apa yang dia lakukan, maka sesungguhnya dia akan balik menuju sesuatu yang lebih buruk daripada kondisi yang sebelumnya. Dan ingat ya, orang kalau sudah hijrah tiba-tiba kembali dosa, biasanya kemungkinan dia kembali kepada kebaikannya itu jauh lebih kecil daripada yang pertama. Ya. Karena itulah yang saya khawatirkan. Dan kita harus ingat, kalaupun kita hari ini sudah mulai berkomitmen, meninggalkan satu persatu dosa yang kita lakukan, berarti kita muhajir atau orang yang hijrah, jangan sampai maghrur, jangan sampai terpedaya. Karena ada hadis Rasulullah yang kita harus menjadi renungan. Fa'inna ahadakum, fa'inal abda, la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa diraun fa ya'malu bi'amali ahlin nari hatta yadkhuluha. Karena ada satu hadis yang menjadi renungan buat kita semuanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada di antara manusia yang terus melakukan amalan-amalan penduduk surga. Sampai-sampai saking banyaknya amalan penduduk surga yang dia lakukan dan dia kerjakan, antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Lalu di ujung kematiannya dia melakukan amalan penduduk neraka sampai dia memasuki neraka. Coba kalau kita mendengar hadis itu, apakah kita tidak ngeri? Bukankah semua hadis yang disampaikan Nabi kita adalah objeknya, yang bisa jadi menjadi objek dari hadisnya Nabi itu? Inilah yang kita khawatirkan. Jangan sampai hijrah itu euforia. Dalam ucapan kita berhijrah, dalam kebanggaan ketika berkumpul, tapi tidak ada komitmen untuk menambah ilmu, tidak ada komitmen berkumpul sama orang solih, dan tidak ada komitmen untuk menambah perkara yang sunnah. Kalau ada orang yang sedang melakukan perjalanan trek, perjalanan sirkuit dalam perjalanan hijrahnya, tapi dia tidak mengambil charger yang semacam ini, maka bisa jadi hijrahnya hanya menjadi setengah hati, dan akan tergulung dengan keburukan. Karena hijrah itu berat. Kalau bukan karena pertolongan Allah dengan semua ketaatan yang kita lakukan, tidaklah seseorang itu mampu berjalan dalam kondisi kuat dalam perjalanan hijrahnya. Disitulah kita akhirnya paham yang ketiga. Hijrah itu ringan di awalnya, tapi berat di tengah perjalanan sampai akhir perjalanan. Yang keempat yang kita harus mengerti. Keempat yang kita harus mengerti adalah hijrah itu harusnya seutuhnya. Karena terkadang yang kita khawatirkan adalah ada orang itu hijrah tapi memiliki filosof yang sangat buruk. Apa itu? Menggali lubang, tutup lubang, gali lubang. Jadi ternyata ada orang hijrah itu ternyata filosofnya orang yang hijrah itu sadar atau tidak sadar, filosofnya itu apa? Gali lubang, tutup lubang. Maksudnya gimana sih Ustaz? Banyak orang ketika mereka itu berhijrah, tetapi terkadang dia itu hanya meninggalkan dosa untuk berpindah kepada dosa-dosa yang lainnya. Ada yang meninggalkan riba, tapi setelah itu gampang menghujat orang. Ada yang kemudian meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, tapi setelah itu dia memusuhi orang tuanya. Ada orang yang meninggalkan hijrah, misalkan dia meninggalkan satu dosa pacaran, tapi setelah itu dia gampang memvonis orang. Maka sejatinya arti hijrah sesungguhnya itu secara utuh. Jangan memaknai hijrah itu dalam satu perkara hukum, tetapi melupakan hukum-hukum yang lainnya. Hanya jangan hijrah itu memahami hukum riba, tapi tidak memahami bagaimana kita diperintahkan menjaga kehormatan orang. Bukan hanya diperintahkan kita meninggalkan khamar, meninggalkan alkohol, tapi kemudian kita tidak tahu bagaimana kewajiban kita kepada sesama muslim. Karena banyak orang sadar atau tidak sadar selalu memproklamirkan dirinya itu hijrah,
di banyak tempat, di banyak kesempatan, di banyak komunitas, dia selalu berkata, saya hijrah. Padahal setan melihatnya dan menjumpainya. Bahwasanya dia bukan hijrah, tapi mengganti dosa dengan dosa yang lain. Makanya inilah yang kita khawatirkan. Inilah yang kita takutkan. Inilah yang menjadikan seseorang itu mengetahui dan kita harus memahami. Ada namanya hijrah itu setengah hati. Hijrah setengah hati itu apa? Dia melakukan satu komitmen, meninggalkan satu dosa, tetapi dia rajin untuk mendatangi dosa-dosa yang lainnya. Pernah nggak antum dapetin ada orang baru ngaji, tapi begitu gampang menyesatkan setiap orang. Bahkan seorang ustadz kehormatannya pun dijatuhkan tanpa dia pandang, seakan-akan dia lebih terhormat daripada orang yang dia ini. Masya Allah, kalau kemudian semacam itu, maka sesungguhnya inilah filosof yang kurang benar ketika makna hijrah itu hanya dipandang secara parsial. Hijrah itu komitmen keseluruhan. Kalau kamu sudah hijrah, meninggalkan riba, kamu juga berkomitmen menjaga kehormatan, bagaimana kamu menjaga hubungan kamu dengan orang tua, dan lain sebagainya. Karena ada orang yang mereka itu gali lubang tutup lubang. Ada orang hijrah, seneng ngaji, tetapi dia tidak sabar bersama orang tuanya. Setiap orang tuanya bertanya, setiap orang tuanya menjelaskan sesuatu, ternyata berbeda dengan apa yang baru dia kaji, apa yang baru dia pelajari, maka dia tidak pernah takut untuk membentak dan menolak perkataan dari orang tuanya. Hanya gara-gara dia sedang menikmati ilmu yang dia dapatkan, tetapi dia lupa bagaimana berbakti kepada orang tua. Ini kan lucu. Hijrah itu harusnya totalitas. Bukan hanya dalam satu bidang hukum kamu meninggalkan ini, tapi kamu mendatangi dosa-dosa yang lain. Karena hijrah itu menutup semua pintu. Bukan menutup satu pintu, membuka pintu-pintu yang lainnya. Makanya yang selalu saya sampaikan di banyak kesempatan, hijrah kita itu tidak boleh memiliki filosof gali lubang tutup lubang. Pokoknya hijrah ini, hijrah dari musik, tapi kemudian mencela orang, menghantam setiap orang. Maka sejatinya kalau ada seseorang yang melakukan perjalanan hijrah semacam itu, disitulah makna para ulama. Orang yang hijrah itu bukan berarti ditinggalkan syaitan. Jadi jangan sampai kemudian kita menganggap bahwasanya kalau kita sudah berkomitmen dan memproklamirkan diri, saya mau hijrah, itu bukan berarti setan itu nanti pergi, meninggalkan kita, tereliminasi, bawa kopernya nangis-nangis. Oh enggak. Sesungguhnya ketika setan mendapati anak manusia memproklamirkan dirinya, saya mau hijrah, itu setan tetap di situ, tetapi mengganti strategi. Yang kemarin digoda dengan zina, dia sudah tidak mau berzina. Yang asalnya digoda dengan alkohol, kemudian tidak mau alkohol. Lalu diganti oleh setan dengan dosa yang lainnya. Dosa apa yang dilakukan oleh setan? Apa yang dilakukan oleh setan? Dia mengganti dengan menu dosa yang lainnya. Oh, orang ini sudah tidak mempan dengan zina. Oh, orang ini tidak mempan dengan alkohol. Nah, lalu ditawarkan menu yang baru. Ini loh kehormatan fulan. Ayo hancurkan, coret-coret. Ayo. Hujat dia, celah dia. Jatuhlah dia mencela. Ini orang tuamu nih. Orang tuamu tidak paham terhadap ilmu yang kamu baru tahu. Wah, orang tuamu itu awam, bodoh, jahil. Ayo, bantah orang tuamu. Bantah orang tuanya. Akhirnya, kita tidak sadar. Orang yang hijrah itu bukan berarti setan itu pergi. Terkadang setan masih di samping sisinya. Dia mengganti menu dosanya dengan dosa yang baru. Makanya inilah yang kita harus selalu mengerti. Arti sesungguhnya hijrah itu totalitas, bukan parsial. Kalau kamu meninggalkan riba, kamu kemudian juga harus menjaga dirimu dari perkara-perkara yang lainnya. Ada orang yang pernah saya temuin, Masya Allah dia itu sudah diberikan kebaikan oleh Allah. Dia sudah meninggalkan riba, bagus. Wallahi saya kagum. Tapi setelah itu dia gampang menghujat, gampang mencela orang lain. Setiap ngaji langsung dia, jangan gitu akhi. Jangan gitu, bukan caranya kita itu menegakkan kebaikan itu dengan mencela orang dan menghujat orang. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami hijrah itu totalitas. Dan kita harus paham strateginya setan kepada orang yang hijrah itu, ketika orang itu sudah berkomitmen untuk berhijrah, itu bukan berarti setan meninggalkan. Tapi setan masih di situ hanya mengganti menu yang baru. Makanya kalau kita tidak waspada, lalu kita lalai, maka kita akan terikut dengan setiap tawaran-tawaran menu baru yang ditawarkan oleh syaitan. Waliyadzubillah. Naudzubillah min dzalik.
Dan inilah sejatinya yang harusnya kita pahami dan harus kita waspadai. Masya Allah ya. Makanya Masya Allah kalau sudah bicara hijrah itu banyak hal. Tapi setidaknya 4 poin ini sudah kita menggali sesuatu yang kita harus mengerti bahwasanya hijrah, definisinya hijrah itu adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Hijrah itu tidak identik kepada mereka yang bertato, tetapi orang yang tidak bertato pun, bahkan seorang ustadz pun sebenarnya juga hijrah. Karena setiap manusia itu pada dasarnya dia melakukan dosa yang harus dia tinggalkan. Dan kalau dia meninggalkan dosa, pada dasarnya dia itu hijrah. Ya. Hijrah itu sejatinya, Masya Allah ya, hijrah itu luar biasa bahwasanya hijrah itu yang berat bukan di awalnya, tapi hijrah itu yang paling berat adalah perjalanan dia ketika menempuh perjalanan ketika dia hijrah. Dan harusnya hijrah itu memiliki pemahaman yang utuh. Hijrah itu tidak boleh gali lubang tutup lubang. 4 perkara inilah yang sejatinya harus kita jaga. Semoga menjadikan mana hijrah yang sesungguhnya itu semacam apa. Dan semoga ketika kita hijrah, kita selalu paham hijrah itu perlu pakaian. Dan tidak ada pakaian yang paling pantas dalam hijrah kecuali pakaiannya adalah akhlak yang mulia. Jangan sampai orang benci kebenaran gara-gara orang yang hijrah tidak menunjukkan komitmen akhlak yang baik. Banyak orang hijrah mengganti kebiasaannya, tapi ternyata dia tidak berpakaian dengan pakaian yang pantas dalam perjalanan hijrahnya. Dan tidak ada fashion yang paling pantas dalam perjalanan hijrah kecuali adalah bagaimana dia menunjukkan komitmen akhlak yang baik. Allah alam bisawab, sudah hampir 5:30. Nah, sebenarnya masih banyak hal yang kita harus gali dari mana hijrah. Tapi poin-poin yang kita sampaikan ini semoga bisa mewakili bahwasanya hijrah itu sebuah perkara, sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Apapun perkara, kalau tidak ada inovasi perubahan, maka akan gulung tikar. Sama pula, kehidupan iman itu harus inovasi dan ada perubahan. Dari kekurangan menuju kepada sesuatu yang benar, dari kesalahan menjadi sesuatu yang hak. Dan itulah hakikatnya perjalanan hijrah di dalam Islam, karena Islam itu bukan rumpun-rumpun ilmu yang mengajarkan sikap pasif. Tapi Islam itu memuat kebenaran dengan rumpun ilmu yang mengajarkan kita kepada sikap aktif dalam setiap kehidupan dan aktiviti yang kita lakukan. Allah alam bisawab, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang ada. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Bapak Pembawa.